Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Udara musim dingin di prefektur Saitama menusuk hingga ke tulang, namun bagi Rudy, rasa dingin itu adalah kawan lama. Pemuda berusia 25 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Timur ini sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Di tangannya yang kasar, ia memegang gunting tanaman besar, merapikan dahan-dahan di halaman belakang sebuah rumah mewah milik keluarga Miyazawa. Baginya, setiap dahan yang ia potong adalah setetes harapan untuk dikirimkan kepada orang tuanya di kampung halaman. Rudy adalah potret pekerja migran yang jujur. Ia tidak banyak bicara, namun gerak-geriknya menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Di Saitama, ia bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang kebun asing yang tinggal di kamar kecil di sudut properti. Namun, di dalam hatinya, ia membawa martabat seorang anak yang ingin mengangkat derajat keluarganya. Kesendirian adalah santapan harian, terutama saat melihat gemerlap lampu kota yang mulai bersiap menyambut pergantian tahun. Sore itu, langit Saitama berwarna abu-abu keunguan. Rudy masih sibuk membersihkan sisa-sisa salju yang menutupi jalur pejalan kaki di taman. Dari balik jendela besar lantai 2, sepasang mata mengamatinya. Miyazawa, sang majikan, berdiri dengan segelas anggur di tangannya. Di usia 30 tahun, Miyazawa adalah definisi wanita modern Jepang, cantik, mandiri, dan sukses mengelola bisnis warisan keluarga. Namun, di balik pakaian modisnya yang sering dianggap terlalu terbuka oleh standar konservatif, tersimpan kekosongan yang dalam. Miyazawa memperhatikan bagaimana Rudy menggosok kedua tangannya untuk mencari kehangatan, lalu kembali bekerja tanpa mengeluh. Ada sesuatu pada ketulusan pemuda itu yang menyentuh sisi humanis Miyazawa. Malam tahun baru biasanya ia habiskan di pesta-pesta mewah yang membosankan, penuh dengan basa-basi korporat. Tahun ini, ia merasa muak dengan semua itu. Ia ingin sesuatu yang nyata. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, salju mulai turun lebih lebat. Rudy bersiap untuk kembali ke kamarnya, berencana menyeduh mie instan sebagai perayaan tahun barunya yang sunyi. Namun, sebuah suara lembut menghentikan langkahnya. "Rudy-san, kemarilah." Miyazawa berdiri di ambang pintu geser yang terbuka, cahaya hangat dari dalam rumah menerpa wajahnya. Rudy terpaku. Itu adalah awal dari sebuah malam yang tidak akan pernah ia lupakan, sebuah malam di mana dinding pembatas antara majikan dan buruh mulai retak oleh sebuah ajakan sederhana. Langkah kaki Rudy terasa berat saat memasuki ruang tengah rumah Miyazawa. Ia merasa tidak pantas berada di sana, di atas karpet bulu yang mahal dengan pakaian kerjanya yang kusam. Namun, Miyazawa hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan kepada siapapun. "Malam ini dingin sekali, Rudy. Tidak ada gunanya merayakan tahun baru sendirian," ujar Miyazawa dalam bahasa Jepang yang sederhana agar Rudy mengerti. Di atas meja kayu ek yang besar, tersaji hidangan osechiryori tradisional dan botol sake. Miyazawa mengajak Rudy duduk,
meruntuhkan formalitas yang selama ini menjaga jarak di antara mereka. Awalnya, percakapan terasa kaku. Rudy menjawab dengan sopan dan singkat, merasa rendah diri. Namun, seiring berjalannya malam dan hangatnya sake mulai bekerja, suasana mencair. Rudy bercerita tentang sawah di Jawa Timur, tentang ibunya yang selalu membuatkan jamu setiap pagi, dan tentang impiannya untuk membangun rumah kecil di desa. Miyazawa mendengarkan dengan penuh minat, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari rekan-rekan bisnisnya yang hanya peduli pada angka. Bagi Miyazawa, kisah Rudy adalah jendela menuju dunia yang penuh dengan ketulusan, sesuatu yang hilang dari hidupnya yang serba berkecukupan namun kering akan kasih sayang. Kau tahu, Rudy, bisik Miyazawa sambil menatap keluar jendela ke arah salju yang turun. Orang-orang melihatku memiliki segalanya. Tapi sebenarnya, aku merasa seperti burung di dalam sangkar emas. Semua orang menginginkan hartaku, bukan diriku. Rudy menatap wanita di depannya. Ia melihat kesedihan di mata cantik itu. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan, lalu dengan cepat menariknya kembali karena takut lancang. Namun, Miyazawa justru menangkap tangan kasar Rudy dan menggenggamnya erat. Di malam yang sunyi itu, saat lonceng kuil mulai berdentang menandakan pergantian tahun, terjadi sesuatu yang tak terduga. Bukan kemewahan pesta yang mereka rayakan, melainkan sebuah pengakuan jiwa. Miyazawa merasa aman berada di dekat Rudy, dan Rudy merasa dihargai bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai pria. Benih cinta itu mulai berkecambah di tengah dinginnya Saitama, membawa kehangatan yang melampaui logika status sosial mereka. Bulan-bulan berlalu setelah malam tahun baru itu. Hubungan mereka berkembang dalam diam, seperti aliran air di bawah es yang membeku. Rudy tetap bekerja sebagai tukang kebun, namun kini ada kotak makan siang spesial yang disiapkan Miyazawa secara sembunyi-sembunyi untuknya. Mereka sering mencuri waktu di malam hari untuk berbincang di taman, berbagi mimpi dan ketakutan. Namun, rahasia di rumah besar seperti itu tidak akan bertahan selamanya. Ujian pertama datang dalam bentuk harga diri Rudy. Semakin dekat ia dengan Miyazawa, semakin ia merasa kecil. Aku hanya seorang TKI, Miyazawa-san. Apa yang akan dikatakan orang jika mereka tahu kau bersama tukang kebunmu? Tanya Rudy suatu sore dengan nada pahit. Ia mencintai wanita itu, namun ia tidak ingin menjadi noda dalam reputasi Miyazawa. Perbedaan kelas sosial terasa seperti jurang yang tak mungkin diseberangi. Badai yang sesungguhnya datang dalam wujud Pak Nakamura, paman Miyazawa yang konservatif dan pemegang kendali atas dana perwalian keluarga. Nakamura mencium ada yang tidak beres. Suatu hari, ia datang tanpa diundang dan menemukan Rudy sedang berada di dalam dapur rumah utama, sebuah area yang terlarang bagi pekerja. Kemarahan Nakamura meledak. Dengan kata-kata yang tajam dan merendahkan, ia menghina asal-usul Rudy. Kau tidak lebih dari hama di taman ini, teriaknya. Nakamura kemudian beralih kepada Miyazawa, memberikan ultimatum yang mengerikan. Miyazawa harus memutuskan hubungan dengan Rudy dan menikah dengan pria pilihan keluarga, atau ia akan dicoret dari garis waris, kehilangan rumahnya, dan semua dukungan finansial yang selama ini menopang gaya hidupnya. Rudy terdiam, hatinya hancur melihat Miyazawa ditekan sehebat itu. Ia merasa menjadi beban bagi wanita yang ia cintai. Malam itu,
Rudy mulai mengemasi tas kecilnya. Ia memutuskan untuk menyerah, bukan karena ia tidak mencintai Miyazawa, tapi karena ia merasa itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan wanita itu. Ia siap kembali ke Indonesia dengan hati yang patah, membiarkan kisah cinta ini menjadi sekadar kenangan indah di negeri Sakura. Bunyi mesin kereta api yang mendekat di stasiun Saitama terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan Rudy. Ia berdiri mematung di peron, tas ransel usangnya terasa berkali-kali lipat lebih berat, seolah berisi seluruh kegagalan yang ia rasakan sebagai seorang perantau. Di tangannya, selembar tiket kereta menuju Narita tampak gemetar. Rudy telah meyakinkan dirinya sendiri, pergi adalah cara terbaik untuk mencintai Miyazawa. Ia tidak ingin melihat wanita seanggun Miyazawa kehilangan rumah, warisan, dan nama baiknya hanya demi seorang tukang kebun dari Jawa Timur. Namun, tepat saat pintu kereta terbuka, sebuah hiruk-pikuk terjadi di luar gerbang stasiun. Sebuah mobil sedan hitam berhenti mendadak dengan derit ban yang memekakkan telinga. Pintu mobil terbuka, dan Miyazawa berlari keluar. Penampilannya jauh dari kesan elegan yang selama ini ia jaga. Napasnya tersengal, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan tertiup angin musim dingin, dan ia hanya mengenakan mantel tipis tanpa perhiasan satupun. "Rudy, jangan pergi!" Teriakannya membelah kesunyian stasiun, membuat orang-orang Jepang yang biasanya tertib menoleh dengan tatapan heran. Rudy terpaku di ambang pintu gerbong. Dunianya seakan berhenti berputar saat Miyazawa menerjang kerumunan dan memeluknya erat di depan semua orang. Isak tangis wanita itu pecah di pundak Rudy yang kasar. "Jangan tinggalkan aku di dalam sangkar itu lagi, Rudy. Jika kau pergi, kau hanya mengembalikanku pada kematian jiwa yang selama ini aku rasakan," bisik Miyazawa dengan suara parau. Miyazawa kemudian menarik napas dalam, menatap mata Rudy dengan ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia bercerita bahwa ia baru saja meletakkan semua kartu kredit, kunci rumah mewah, dan ponsel pemberian keluarganya di atas meja Pak Nakamura. Ia telah memilih untuk dicoret dari silsilah keluarga Miyazawa. Ia memilih untuk menjadi tidak punya apa-apa, asalkan ia memiliki kebebasan untuk mencintai siapapun yang ia mau. "Aku bukan lagi pewaris Miyazawa yang kau kenal, Rudy. Aku hanya seorang wanita bernama Miyazawa yang ingin belajar arti hidup darimu," ucapnya lirih. Keberanian wanita ini meruntuhkan dinding rendah diri yang selama ini membentengi hati Rudy. Bagaimana mungkin ia merasa tidak pantas, sementara wanita ini rela membuang seluruh dunianya hanya untuk masuk ke dunia Rudy yang sempit dan sulit? Mereka akhirnya meninggalkan stasiun itu, bukan menuju bandara, melainkan menuju sebuah babak kehidupan yang sama sekali baru. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Miyazawa dan tabungan gaji Rudy yang ia kumpulkan selama 3 tahun, mereka menyewa sebuah apartemen 1 kamar di sudut kota yang kumuh. Tempat itu kecil, lembab, dan jauh dari kemewahan Saitama. Dindingnya tipis, dan mereka bisa mendengar suara tetangga di sebelah. Namun bagi mereka, itu adalah istana pertama yang mereka bangun dengan kejujuran. Minggu-minggu pertama adalah ujian fisik dan mental yang berat. Miyazawa yang biasanya memiliki pelayan, kini harus belajar hal-hal dasar yang dianggap remeh oleh Rudy. Ia belajar bagaimana mencuci pakaian dengan tangan di air dingin yang membeku, bagaimana menghemat listrik, dan bagaimana memasak nasi dengan penanak nasi murah. Seringkali Rudy menemukan Miyazawa menangis diam-diam karena tangannya yang halus mulai pecah-pecah akibat cairan pembersih. Namun setiap kali Rudy bertanya, Miyazawa selalu tersenyum dan berkata, "Ini adalah luka yang membuatku merasa benar-benar hidup." Rudy pun tidak tinggal diam. Ia bekerja lebih keras dari biasanya. Pagi hari ia tetap menjadi tukang kebun di beberapa rumah klien lama yang masih mempercayainya,
dan malam harinya ia bekerja sebagai pembersih di sebuah minimarket 24 jam. Rasa lelahnya hilang setiap kali ia pulang ke apartemen kecil itu dan mencium aroma masakan sederhana yang disiapkan Miyazawa. Di meja makan kecil yang mereka beli dari toko barang bekas, mereka mulai merancang masa depan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa selamanya bersembunyi di Jepang dengan status sosial yang telah hancur. Miyazawa mulai tertarik dengan cerita-cerita Rudy tentang Indonesia. Ia mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati mungkin tidak berada di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit Tokyo, melainkan di tanah yang lebih hangat, di mana senyum orang-orangnya tidak diukur oleh berapa banyak saham yang mereka miliki. "Ayo kita pulang ke tempatmu, Rudy," ujar Miyazawa suatu malam sambil menggenggam tangan Rudy yang kini lebih sering ia bersihkan dengan salep. "Kita bangun sesuatu yang kecil, tapi milik kita sepenuhnya. Di sana, aku tidak akan menjadi Miyazawa sang pewaris, tapi aku akan menjadi istrimu." Rencana itu menjadi api yang membakar semangat mereka. Mereka mulai menabung setiap yen dengan sangat disiplin. Miyazawa bahkan mulai menjual beberapa tas bermerek dan pakaian mahalnya yang tersisa di pasar loak online untuk menambah modal. Di apartemen sempit itu, di tengah keterbatasan dan tekanan dari keluarga Nakamura yang masih berusaha mengintimidasi mereka melalui telepon, cinta mereka justru tumbuh menjadi sesuatu yang tak terpatahkan. Pesawat yang membawa Rudy dan Miyazawa mendarat di Bandara Juanda dengan hawa panas yang menyengat, sangat kontras dengan udara dingin Saitama yang mereka tinggalkan. Bagi Rudy, aroma tanah basah dan bisingnya suara kendaraan adalah melodi kepulangan yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Namun bagi Miyazawa, ini adalah langkah pertama menuju ketidaktahuan. Ia turun dari pesawat dengan mengenakan pakaian sederhana, menggandeng erat lengan Rudy, seolah takut arus manusia akan memisahkan mereka. Perjalanan berlanjut menuju sebuah desa di lereng gunung di Jawa Timur. Saat mobil travel yang mereka tumpangi memasuki gerbang desa, desas-desus mulai menyebar secepat angin. Berita bahwa Rudy si tukang kebun pulang membawa istri orang Jepang yang cantik menjadi buah bibir di pasar hingga warung kopi. Rudy sempat khawatir Miyazawa akan terkejut dengan gaya hidup pedesaan yang komunal dan kurangnya privasi, namun wanita itu justru menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Rumah orang tua Rudy yang sederhana menyambut mereka dengan isak tangis haru. Ibu Rudy, seorang wanita paruh baya dengan tangan yang harum aroma rempah jamu, memeluk Miyazawa tanpa ragu. Meski terkendala bahasa, pelukan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di rumah kecil berdinding semen tanpa ket itu, Miyazawa memulai hidup barunya. Ia belajar jongkok di depan tungku kayu, belajar mencuci di sungai yang jernih, dan yang paling menantang, belajar meminum jamu pahit buatan ibu mertuanya. "Ini rahasia kekuatan wanita di sini, Miyazawa," ujar Rudy sambil tertawa saat melihat wajah Miyazawa berkerut meminum air kunyit asam. Perlahan, Miyazawa mulai jatuh cinta pada ritme hidup desa. Ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan di Tokyo. Sebuah kehidupan di mana orang-orang saling menyapa bukan karena urusan bisnis, melainkan karena rasa persaudaraan yang tulus. Dengan sisa modal yang mereka kumpulkan dengan susah payah di Jepang, Rudy dan Miyazawa mulai mewujudkan mimpi mereka. Mereka membeli sebidang tanah kecil di pinggir jalan yang menghadap ke lembah hijau. Di sana, mereka membangun sebuah bangunan kayu yang unik. Arsitekturnya memadukan estetika minimalis Jepang dengan sentuhan tradisional Jawa, atap limasan yang dipadukan dengan jendela geser lebar. Mereka menamakannya Sakura Jawa. Tantangan tidak berhenti di sana. Beberapa warga desa sempat skeptis, menganggap kafe itu terlalu modern untuk lingkungan mereka. Namun, Miyazawa memiliki ide brilian. Ia tidak hanya menjual kopi, tapi juga menggabungkan menu Jepang dengan kearifan lokal.
Ia menciptakan matcha jamu dan camilan berbahan dasar singkong dengan teknik penyajian ala kaiseki. Kreativitas ini menarik perhatian wisatawan dari kota besar yang mulai berdatangan ke desa mereka. Momen puncak terjadi pada suatu sore yang jingga. Di teras kafe yang baru saja diresmikan, Rudy mengajak Miyazawa duduk menatap matahari terbenam. Di hadapan keluarga dan beberapa teman dekat, Rudy mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berisi cincin perak yang ia beli dengan gaji terakhirnya di minimarket Jepang. Miyazawa-san, ah tidak, Miyazawa sayang, Rudy memulai dengan suara bergetar. Kau telah membuang langit Tokyo untuk melihat bintang di desa ini bersamaku. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan seperti yang kau punya dulu, tapi aku janji setiap pagi kau akan bangun dengan rasa aman dan dicintai. Maukah kau menjadi istriku selamanya di sini? Miyazawa menutup mulutnya dengan tangan, air mata bahagia mengalir deras. Ia tidak butuh waktu untuk berpikir. Di Jepang aku punya segalanya tapi merasa kosong. Di sini aku tidak punya apa-apa, tapi aku merasa utuh. Ya, Rudy, aku mau. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan adat Jawa yang sangat kental. Miyazawa tampak begitu anggun dalam balutan kebaya kutu baru dengan kain batik motif Shido Mukti. Ia terlihat seperti bangsawan Jawa, bukan lagi wanita karir Saitama yang kaku. Saat mereka duduk di pelaminan, Rudy teringat kembali malam tahun baru di Saitama saat ia pertama kali menginjakan kaki di rumah mewah Miyazawa. Dulu ia adalah pekerja yang rendah diri, kini ia adalah pemimpin dari keluarga kecil yang bahagia. Kisah Rudy dan Miyazawa menjadi pengingat bagi seluruh warga desa, dan siapapun yang mendengar kisah mereka, bahwa status sosial hanyalah label yang diberikan manusia, namun cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka yang berani memperjuangkannya. Di lereng gunung itu, di kafe Sakura Jawa, Rudy dan Miyazawa membuktikan bahwa terkadang, untuk menemukan diri kita yang sebenarnya, kita harus berani meninggalkan dunia yang kita kenal dan pulang ke tempat di mana hati kita merasa diterima.